Kebencian rakyat terhadap penguasa menjalar ke seluruh negeri. Harga barang-barang tidak lagi terjangkau. Maka rakyat mengamuk. Penguasa yang ketika itu kaum bangsawan dianggap bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Lalu rakyat pun menyerbu kediaman para bangsawan dan menghancurkannya. Salah satu yang pernah hancur dirusak massa adalah kastil bangsawan di Perancis berikut ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Kastil di belakang saya itu bernama Chateau du Grand Jardin, terletak di kota Thionville, Prancis. Kastil ini adalah salah satu dari sekian banyak kastil di Prancis, baik yang besar maupun yang kecil, yang pernah dihancurkan rakyat Prancis pada masa revolusi Prancis pada abad ke-18. Kastil ini dibuat pemiliknya hanya sebagai tempat menjamu para tamunya ataupun sebagai tempat untuk mengadakan pesta dansa yang megah sebagai lambang status bagi pemilik kastil. Kaum bangsawan yang kerap berpesta pora di tengah penderitaan rakyat membuat rakyat mengerahkan kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan absolut dari sistem monarki. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sistem liberal yang kemudian melanda dunia. Revolusi Prancis ini melahirkan moto Liberté, Égalité, Fraternité, yang artinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Liberté artinya setiap orang berhak atas kemerdekaan dan bebas dari penindasan. Égalité artinya setiap orang itu setara, punya hak yang sama di mata hukum. Fraternité yaitu persaudaraan, artinya setiap orang harus menjaga keutuhan. Ini sehubungan dengan semangat perjuangan saat revolusi Perancis ketika itu. Moto Liberté, Égalité, Fraternité ini meskipun lahir di Perancis, tapi pengaruhnya sangat luas sampai ke seluruh dunia yang mengilhami lahirnya paham nasionalisme di antara negara-negara yang tertindas, termasuk Indonesia. Kita tahu melalui paham nasionalisme inilah Soekarno dan Hatta akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kastil yang dibangun antara tahun 1533 sampai tahun 1546 ini setelah sempat hancur sebagian akibat amukan rakyat pada abad ke-18, kemudian dibeli oleh pejabat pemerintah pada tahun 1980, dipugar dan taman-tamannya ditanami kembali. Pengunjung kastil ini tidak banyak. Ini hal yang biasa di Eropa. Tidak semua tempat yang terbuka untuk umum itu adalah tempat-tempat yang biasa dipadati pengunjung. Cukup banyak tempat di Eropa yang terbuka untuk umum, meskipun tempat-tempat ini bukan tergolong daftar wisata. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam kastil ini. Di sini tampak ruang pesta yang pada abad pertengahan biasa digunakan oleh para bangsawan Prancis. Sekarang ruangan ini digunakan untuk menggelar pameran-pameran seni yang diselenggarakan oleh kota Thionville ini, atau juga sebagai tempat mengadakan konser musik. Tampaknya saat saya datang ini ada pameran tentang para tokoh perempuan yang berasal dari kota ini. Saya menuju ruang berikutnya. Nah, ini menurut keterangan tempat ini dulunya adalah dapur dan gudang anggur.
Di ruang lainnya, saya melihat ada beberapa benda dari abad lampau yang masih tersisa di kastil ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.